Shalom Midweek Community dimanapun Anda berada. Hari ini kita berjumpa lagi dan kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Let's worship Him. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Oh Yesus, Kau Allah yang setia. Kami percaya pada Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji-Mu, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah.
Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kalau pada kesempatan ini kami masih bisa menerima firman Tuhan, dan biarlah Tuhan Yesus hati kami boleh dipenuhi dengan sukacita dan juga dipersiapkan Tuhan Yesus untuk menerima berkat-Mu. Dan biarlah Tuhan Yesus setiap pujian dan penyembahan kami juga boleh berkenan di hadapan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang pada saat ini akan menyampaikan firman-Mu, juga kami sekalian yang mendengar, supaya benih firman Allah yang ditaburkan Tuhan Yesus boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan Yesus menghasilkan buah-buah yang boleh menyukakan hati Bapa di surga, dan kehidupan kami juga boleh semakin bertambah baik lagi. Dan biar kami tidak khawatir akan kehidupan ini, karena kami percaya bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Midweek Worship Community dimanapun Anda berada, hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang merupakan kekuatan Allah buat kita semua. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Elim. Enjoy his word. Shalom, selamat berjumpa kembali kepada MWW Community dimanapun Bapak Ibu berada. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Elim, saya berasal dari Balikpapan. Dan hari ini satu sukacita bisa berbagi kepada Bapak Ibu sekalian. Dan izinkan saya mau sharing dengan apa yang saya dapat, dan saya berharap lewat apa yang saya sampaikan hari ini, kita akan bisa memperbaiki apa yang kita rasa belum kita perbaiki untuk menjadi lebih baik. Dan kalaupun juga sudah lebih baik, izinkan biarlah kita meningkatkan lagi menjadi lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, hari ini saya mengambil judul apa cerita hidupmu hari ini. Apa cerita hidupmu hari ini? Mari buka sama-sama firman Tuhan, Lukas pasal yang ke-9 ayat 22 sampai dengan ayat 26. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semuanya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan dan merugikan dirinya sendiri. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya, dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang-orang di sini ada yang tidak mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Saudara, kita tahu cerita Tuhan Yesus dari pembacaan ini. 1 ayat 22 menyebutkan dia mengalami banyak penderitaan. Dia ditolak oleh manusia ciptaannya sendiri. Lalu kemudian dia dibunuh, mati di kayu salib. Dan Alkitab berkata pada hari ketiga dia bangkit. Itu cerita Tuhan, satu cerita fenomenal yang kita tidak dapat pungkiri, dan kemudian kita tidak dapat, dan semua orang mengakui cerita yang luar biasa, kehidupan yang luar biasa. Tapi selain dari itu, Alkitab juga mencatat cerita manusia itu digambarkan lewat kisah yang terdapat dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai 22. Saya tidak perlu membaca Bapak Ibu sekalian, tapi cerita itu adalah cerita yang dimana menggambarkan tentang keberadaan manusia. Dalam cerita itu ada dua kisah, yaitu kisah anak yang bungsu dan anak yang sulung. Dua cerita ini adalah menggambarkan kehidupan manusia, cerita manusia. Yang pertama, cerita anak sulung, kalau saya boleh jujur berkata, atau mungkin ini pikiran saya, itu ada dua babak dalam hidupnya. Satu babak adalah dia dapat harta dari bapaknya, lalu kemudian
dia jual harta bapaknya, lalu kemudian dia pergi jauh dari bapaknya, lalu kemudian hidup foya-foya dengan harta yang sudah dia peroleh itu, tidak ada pengawasan dan tidak bisa berbuat seenaknya, dan akhirnya dia melarat. Itu cerita pertama, babak pertama. Tetapi tidak sampai di situ, saudara. Babak kedua adalah cerita di mana dia menyadari akan apa yang telah dia lakukan. Dia tahu bahwa dia salah. Kemudian bukan hanya dia menyadari, tapi kemudian dia mulai bangkit, melangkah untuk pulang ke rumah bapaknya. Dan kemudian saudara, pada waktu dia melangkah pulang, dia ketemu dengan bapaknya. Dalam pikirannya hanya cuma berkata, saya harus mengaku dosa. Saya harus mengaku kesalahan saya. Dan kemudian saudara, ketika dia bertemu dengan bapaknya, baru dia mau mengungkapkan, tapi bapaknya sudah ngangkat dia. Karena dari jauh bapaknya udah lihat. Lalu kemudian bapaknya peluk dia. Lalu kemudian bapaknya memberikan kepada dia jubah, memberikan kepada dia cincin. Saudara, ternyata waktu seseorang mau kembali kepada Tuhan, Tuhan itu tahu dari niat hatinya aja. Niat hati, kemudian lalu dilakukan dengan tindakan, dan kemudian mungkin pada waktu kita baru mau bicara, Tuhan itu dengan setia dan adil mau menerima kita, mengampuni kita. Itu cerita tentang anak yang bungsu. Tapi beda cerita dengan anak yang sulung. Kalau saya boleh bilang, cerita anak yang sulung adalah berada di rumah bapa, tapi tidak mengerti dan tidak memahami isi hati bapa. Kenapa? Sebab pada waktu dia pulang, dia marah. Kemudian dia ngambek. Lalu kemudian dia luapkan emosinya. Gitu, dengan ungkapan-ungkapan kata-kata. Dan terakhir saudara, bapa justru menjelaskan. Baru dia mengerti. Dari dua cerita ini adalah gambaran kehidupan manusia yang saudara bisa lihat. Ada orang yang mungkin hidupnya hancur, rusak, berantakan. Tapi kemudian dia dikasih Tuhan kesempatan untuk dia kembali kepada Bapa. Tapi ada juga cerita, ada orang yang sudah hidup dalam pengenalan kasih karunia Tuhan. Tetapi dia tidak memahami, tidak mengerti fungsi dia berada di rumah Bapa, di tempat Bapa, tempat di mana yang sudah disediakan. Itulah cerita manusia, saudara. Nah, saya ingin mengajak kita semuanya, pertanyaannya adalah begini. Apa cerita hidupmu hari ini? Sekali lagi, apa cerita hidupmu hari ini? Saudara. Saudara, untuk bisa kan kemudian kita memahami, maka harus disadari begini. Ada beberapa hal yang saya catat. Yang pertama adalah, kalau kita mau cerita hidup kita menjadi baik, cerita hidup kita berkenan, cerita hidup kita itu menjadi seperti satu hero bagi siapapun. Maka ini 3 prinsip ini yang harus kita pegang. Yang pertama adalah begini. Kita itu kita akan masuk dalam cerita Tuhan, bukan Tuhan masuk dalam cerita hidup kita. Kenapa? Sebab Tuhan itu dari sejak awal sampai akhir dia ada. Dari Alfa sampai Omega dia ada. Dari belum terciptanya seluruh alam semesta, bahkan nanti sesudah alam semesta ini tidak ada, dia tetap ada. Kita belum tentu ada di situ. Atau kita ada di situ tapi tidak bisa sampai selesai di akhirnya. Kenapa? Karena terlalu panjang. Dan kita terbatas hidup kita. Apalagi kita di dalam dunia ini, Alkitab berkata kita numpang. Kewarganegaraan kita bukan di bumi tapi di surga. Jadi saudara harus disadari gini. Yesuslah tokoh utama kita. Dialah pemeran utamanya. Kita ini cuma pemeran figura. Pemeran cuma sambil lewat.
mungkin cuma 1 menit aja, mungkin cuma 5 menit aja, mungkin cuma bisa jadi 7 menit. Saudara, 1 hari Allah sama dengan 1000 tahun manusia. Kita cuma beberapa menit. Bayangkan ribuan manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Mereka semuanya masuk dalam ceritanya Tuhan. Sebab Yesus, Tuhan adalah tokoh utamanya. Jadi dengan kata lain begini. Kalau saudara mau masuk dalam ceritanya Tuhan, itu berarti saudara harus ikut skenarionya Tuhan. Saudara harus ikut kehendaknya Tuhan. Saudara harus ikut partiturnya Tuhan. Mau dibawa kemana, mau arahnya kemana. Supaya apa? Supaya bisa selaras dengan ceritanya. Bukan kita mengatur cerita kita sendiri. Tidak akan mungkin saudara akan bisa masuk. Tapi kalau kita mengikuti alurnya Tuhan, ceritanya Tuhan, dimanapun saudara berada, bagaimanapun kondisi saudara. Mungkin ada timing-timing tertentu. Kita mungkin ada di situ tapi kemudian kita selesai. Tapi nanti di timing berikutnya lagi kita ada di tempat ini. Karena apa? Kita ngikuti ceritanya Tuhan. Saudara, itu yang pertama. Kenapa saudara? Sebab Alkitab berkata Wahyu pasal 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6, Wahyu 22 ayat 13. Allah itu Alfa dan Omega. Dia itu yang awal dan yang akhir. Dia adalah kekekalan itu. Dan kita itu masuk dalam ceritanya Tuhan. Bukan Tuhan masuk dalam cerita kita. Kalau Tuhan masuk cerita kita itu berarti kita Tuhan. Dia adalah pemainnya. Dia adalah aktor utamanya. Kita cuma pemain yang cuma numpang lewat di dunia ini. Sebab satu kali kelak kita juga akan kembali kepada Dia. Yang kedua, yang menjadi catatan bagi kita semuanya. Untuk kalau kita mau cerita hidup kita hari ini bisa menyenangkan. Adalah bahwa semua cerita-cerita kita yang tadi saya sebutkan. Itu harus sesuai kehendak Dia. Sesuai partitur Dia. Sesuai skenarionya Dia. Sesuai transkrip daripada cerita Dia. Maka kita akan masuk dalam buku yang ditulis. Semua orang yang cerita dalam hidup ini semuanya itu ada ditulis. Alkitab berkata, Salomo riwayat hidupnya itu dicatat dalam riwayat raja-raja bangsa Israel. Bapak Ibu bisa baca di 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 41. Lalu riwayat Yesus itu dicatat dalam kitab Musa dan kitab para nabi. Bapak Ibu juga bisa baca di Lukas pasal 24 ayat 27 dan 44. Riwayat hidup kita itu dicatat oleh Tuhan. Saya ajak saudara buka sama-sama Wahyu pasal 20 ayat yang ke-12. Dia bilang begini. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Perhatikan. Lalu dibuka semua kitab. Berarti ada banyak kitab saudara. Yaitu. Dan dibuka juga sebuah kitab yang lain. Yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi dengan kata lain. Kalau hidup kita ini selalu dicatat oleh Tuhan. Catatannya mungkin ada di kitab A, ada di kitab B, ada di kitab C. Atau dan banyak kitab-kitab yang lain. Nanti satu kali semua akan dibukakan. Karena Alkitab berkata, kalau mau periksa, mau dicari, maka ketemu, cari kitab itu. Tapi dari semua kitab-kitab itu disimpulkan. Dimulai ketika mau mencari cerita hidup kita, maka dimulai dengan satu kitab yang namanya kitab kehidupan. Mari perhatikan ayat 15 dia bilang begini. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi dengan katanya begini, Tuhan buka dulu kitab kehidupan. Begitu buka kitab kehidupan, lalu kemudian dia lihat
Semuanya ini ada enggak namanya satu-satu? Ada enggak namanya satu-satu? Ada enggak namanya satu-satu? Ada enggak namanya satu-satu? Waktu dia cari nama kita dia tidak ketemu. Bolak-balik tidak ketemu. Maka semua kitab yang lain tidak akan mencatat cerita hidup kita. Tapi ketika dia buka kitab kehidupan, lalu kemudian dia temukan ada nama kita. Maka pada waktu dia buka kitab yang lain, dia akan temukan cerita-cerita hidup kita di kitab-kitab itu. Nah, Alkitab juga berkata begini. Dalam 1 Korintus, 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Kita semua ini akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Waktu kita menghadap semuanya, kita akan mempertanggungjawabkan semuanya itu baik atau buruk. Jadi pada poin yang kedua ini yang saya ingin mau tekankan adalah begini. Kalau mau hidupmu dicatat dalam buku kitab kehidupan dan kemudian dalam kitab-kitab yang lain sebagai bentuk pertanggungan jawab hidup kita selama kita dalam dunia ini, maka hiduplah dengan cara yang benar. Hiduplah sesuai kehendak Tuhan. Hiduplah seperti firman Tuhan ajari apa, kita ikuti. Firman Tuhan bilang jangan dilakukan. Supaya apa? Supaya nama saudara dan saya ada dicatat dalam buku kehidupan. Dan semua cerita-cerita hidup kita dicatat dalam buku kehidupan. Buku cerita kitab-kitabnya Allah. Yang ketiga, saudara, yang harus disadari adalah begini. Bahwa waktu kita membuat cerita hidup kita, kita sedang mencatat sejarah diri kita. Sekali lagi, semua orang dalam dunia ini punya sejarah hidupnya. Hanya orang yang malu menceritakan sejarah hidupnya karena mungkin dia tahu sejarah hidupnya kelam dan tidak bagus. Tapi semua kita punya sejarah. Nah, sejarah ini adalah tujuannya kita bisa cerita nanti ke anak cucu kita. Mari buka dengan saya Yoel pasal yang pertama. Ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka. Dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Berarti cerita kita itu adalah satu sejarah kehidupan yang kita bisa cerita kepada anak kita. Lalu kemudian kita bisa cerita kepada cucu kita. Dan kalau kita masih umur panjang dikasih Tuhan, hidup tinggal dalam dunia ini, kita bisa cerita kepada cicit kita. Ada satu kebanggaan bagi kita ketika kita menceritakan hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Sesuai kehendak Tuhan, masuk dalam cerita Tuhan, lalu dicatat dalam buku kitabnya Tuhan. Dan kemudian saudara, anak cucu kita akan bangga bercerita tentang kita. Seorang kakek, seorang ayah, seorang kakek buyut yang bisa menggambarkan kehidupan yang sungguh sesuai kehendak Tuhan. Apa cerita hidup? Saya tutup dengan satu kisah cerita. Ini cerita tentang ada seorang wanita yang bernama Meliana. Ini mertua saya. Mertua saya awalnya dulu tidak kenal Tuhan. Tapi kemudian dia diselamatkan ketika sudah dia sering sakit-sakitan, tidak bisa disembuhkan. Lalu kemudian ketika dia datang sama Tuhan Yesus, dibaptis, tiba-tiba dia punya sakitnya hilang semuanya. Dan kemudian saudara, istri saya yang dampingi tuntun dia. Satu saat saya sering ngecek gitu loh. Mertua saya ini dia bukan seorang pelayan Tuhan. Dia bukan aktivis, tapi dia hanya jemaat biasa. Tapi saudara tahu, setiap hari dia selalu mendoakan anaknya, cucunya, dan sebagainya. Satu saat saya itu pengen tahu mertua saya ini doa apa sih gitu loh. Jadi kebetulan pas di Jakarta, saya tidur di atas, dia di bawah. Bangun pagi, lalu kemudian saya terbangun karena saya mau ke kamar kecil. Jadi saya coba turun mendengar. Dia lakukan begini, ketika dia bangun dia berdoa, menceritakan doain anaknya,
doain, sebutkan nama anaknya satu-satu, yang paling besar istrinya, lalu anak-anaknya, jadi cucunya. Nomor 2 demikian juga, sampai yang ke nomor 7. Nah pada waktu di nomor 5, karena istri saya anak nomor 5, saya itu dengar gitu loh. Saya coba deketin, dengar, saya dekatin. Lalu kemudian saya dengar begini, mertua saya cerita, Tuhan berkati anak saya Ulan. Berkati suaminya juga, seorang pendeta, biar dia sungguh-sungguh takut Tuhan. Pendeta yang baik, suka tolong orang, tidak membeda-bedakan orang. Semua orang dianggap sama. Dan dia sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang lain. Waktu saya dengar cerita itu, saya terenyuh gitu loh. Saya pikir ini karena mungkin dia dengar saya ada. Tapi kemudian saudara, besoknya saya coba sekali lagi. Dia doa dengan yang sama. Termasuk anak-anak saya satu-satu didoain, diberkati. Itu doanya saudara tahu. Itu bukan 1 hari 2 kali. Bukan 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Itu sampai puluhan tahun waktu sampai dia mulai dari terima Yesus. Sampai dia waktu dipanggil Tuhan. Dia dipanggil Tuhan, saudara. Itu sesuatu yang ajaib. Dia jumpa dengan Tuhan kali yang kedua. Kali pertama waktu dia terima Tuhan Yesus, dia jumpa ngalamin Tuhan, dia bilang, saya rasakan damai sejahtera. Tapi kali kedua, ketika dia punya sakit kanker lever, dan memang sudah waktunya, karena sebelumnya divonis 6 bulan, tapi kemudian Tuhan kasih dia umur panjang, 6 tahun, bahkan masuk ke 7 tahun, masuk tahun ke-7. Dan kemudian saudara, pada waktu di akhir hidupnya, saya cuma satu saat karena saya ada tugas pelayanan, lalu kemudian lalu saya balik dari Bandung ke Jakarta, saya nyempatkan 1 hari untuk sama-sama dia. Tidur di rumah sakit, karena istri saya yang jaga. Nah, pada waktu saya besoknya, saya mau pulang ke Balikpapan, saya ngomong begini sama mertua saya. Mak, kita doa ya. Nah, habis selesai doa, lalu saya pesan, Mak, nanti Mama kalau ketemu Tuhan, Mama gak usah takut. Kalau Tuhan pegang tangan Mama, Mama pegang terus aja, ikuti aja ke bawah di mana Tuhan bawa. Mama gak usah pikirin kami ini, anak-anak cucu-cucu. Kami semua ini sudah baik-baik, pasti Tuhan akan jaga. Mama aja. Kenapa saya harus ngomong ini? Karena beberapa kali ketika saya berjumpa dengan orang-orang yang mereka yang memang mau dipanggil Tuhan, awalnya mereka takut karena belum terbiasa melihat kemuliaan. Tapi ketika mereka sadar bahwa itu Tuhan, baru kemudian mereka dengan keberanian memegang dan ikut Tuhan. Nah, saya berpikir mertua saya juga begitu. Sampai pada satu saat, hari itu ketika saya sudah pulang, ada ipar saya yang jaga. Sambil nyanyi, jadi misalnya nih ranjang hadapnya begini, di sebelah sini itu ada jendela gitu loh. Jadi ipar saya duduk di sebelah sini, itu jendelanya di sini. Jadi sambil ipar saya nemanin dia nyanyi, ini istri ipar saya, lalu ipar saya ada duduk di sana. Jadi sambil dia nyanyi gitu, nyanyi lagu ini, aku telah mengenal kasih karuniamu, aku telah mengenal kasih karuniamu, kau kaya, rela jadi miskin. Padahal itu lagunya susah, tapi itu dia hafal. Karena apa? Karena itu lagu pertama yang dia kenal dan dia alami Tuhan. Jadi waktu pas nyanyi begitu, sambil dia lihat begini, tapi sambil dia lihat jendela. Sambil lihat gini dia lihat jendela. Terus kemudian istri ipar saya itu bilang begini, Mak, Mama kenapa sih kok suka lihat jendela? Ngapain? Nggak usah Mak lihat jendela. Terus dia bilang begini, itu di jendela ada Tuhan Yesus. Nah, waktu pertama kali dia bilang begitu, ada ipar saya mikir, istrinya betulkah ini? Lalu kemudian dia panggil suaminya, tadi Mama ada bilang lihat Tuhan Yesus. Coba lagi ya, kita mulai lagi, ulangi lagi. Dia nyanyi lagi itu, lalu kemudian sampai 2-3 kali, lalu dia bilang begini, di jendela ada Tuhan Yesus, di jendela ada Tuhan Yesus. Tapi sambil dia ngelihat, sambil dia
agak tersenyum sambil dia lagi cari kalau Tuhan Yesusnya lagi sembunyi gimana kayak cilukbak begitu. Dia lagi cari. Tapi ketika ketemu dia tenang. Nah itu direkam sama ipar saya. Pada waktu tidak lama kemudian dia dipanggil Tuhan. Saudara, cerita mertua saya berharap ini sebagai satu cerita kehidupan. Gambaran cerita dia, bukan cerita saya. Cerita mertua saya namanya Meliana. Saudara, itu dia ceritanya dia ngalami Tuhan. Jumpa dengan Tuhan. Tuhan jemput langsung dia, bukan orang lain yang jemput. Itu cerita yang indah. Saya berharap lewat apa yang saya sampaikan hari ini, kita semuanya di tempat ini, mari perbaiki cerita hidupmu. Buat cerita hidupmu menjadi indah. Buat cerita hidupmu bukan cuma hanya hari ini, tetapi besok, lusa, seterusnya. Saudara ikuti kehendak Tuhan. Ikuti transkripnya Tuhan. Ikuti skenarionya Tuhan dalam hidupmu. Sebab kita semua ini masuk dalam ceritanya Tuhan. Tuhanlah aktor utamanya, kitalah pemain figuranya. Yang kedua, waktu kita masuk dalam kehendak Tuhan, percayalah semua yang kita lakukan itu dicatat dalam kitabnya Tuhan. Dan pada waktunya ketika kitab-kitab itu sudah selesai, tinggal kesimpulannya adalah nama kita tercatat dalam kitab kehidupan Tuhan. Yang ketiga, percaya anak cucu kita akan mengenang. Karena kita memiliki sejarah yang kita bisa cerita. Sejarah itu bukan cuma pahlawan, bangsa dan negara, tidak. Tapi sejarah kehidupan, sejarah dalam rumah tanggamu, sejarah hidupmu akan dikenang oleh anak cucu. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita kepada Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu terbatas dalam berbicara. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus menerangi kami semuanya. Menuntun kami semuanya. Sehingga kami dapat menangkap isi hati-Mu. Kalau cerita hidup kami hari-hari ini kurang baik, tidak berkenan, hancur, rusak, kami mau memulai cerita hidup kami menjadi cerita yang baik, yang berkenan sama Tuhan. Sebobrok-bobroknya kami, serusak-rusaknya kami, dalam hati nurani kami menyadari bahwa kami tidak mau hidup demikian, hidup yang tidak baik. Kami mau hidup menjadi hidup yang berkenan pada Tuhan. Tetapi kadang-kadang mungkin kami tidak tahu bagaimana kami melangkah. Tetapi hari ini, setelah kami dengar firman ini, beranikan diri kami untuk mengambil sikap seperti anak yang bungsu. Menyadari, lalu kemudian mulai bangkit dan melangkah. Dan kemudian mengaku dosa. Dan memberi hidup kami untuk terus dipimpin, dituntun, dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa di surga, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dan biarlah kami hidup dalam kasih, anugerah, dan kebaikan Tuhan. Kalau bagi kami pun juga sudah hidup menjadi lebih baik karena sudah kenal Tuhan. Biarlah kami tetap mau berada dalam tracknya Tuhan, jalur Tuhan. Supaya ketika Tuhan datang menjemput kami, kapanpun kami sudah siap. Dan kami berkata, kami adalah hamba yang baik dan setia. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Tuhan memberkati semua member-member daripada MWW Community dimanapun berada. Hidup mereka dibaharui oleh Tuhan. Hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Hidup mereka menjadi menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.